Saudara, tak hanya di Jakarta dan beberapa daerah lain, pengungkapan minyak kita tak sesuai takaran juga diungkap di Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya kita tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara. Selamat malam, Pak Kasat Reskrim. Selamat malam, Mbak. Pak, kronologi pengungkapan minyak kita oplosan di Bogor ini awalnya terungkap dari mana? Iya, jadi awalnya pasca inspeksi atau pengecekan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan ditemukan bahwa terdapat ada penjualan atau pemasaran minyak kita yang tidak sesuai dengan harga eceran atau HET dan tidak sesuai dengan berat yang seharusnya, yaitu 1 liter. Dasar itu kami mendapatkan perintah dari satuan atas dan kami di tingkat Polres, khususnya di Polres Bogor, melaksanakan kegiatan inspeksi tandingan dan pengecekan ke lapangan bersama-sama dengan tim Satgas Pangan Kabupaten Bogor untuk memastikan pemberitaan yang kami dapatkan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Dan di lapangan kami mendapatkan memang kami temukan ada minyak kita yang tidak sesuai dengan berat yang seharusnya, yaitu 1 liter. Kami temukan ada yang beratnya 700, ada yang beratnya 750, kisaran 700 sampai 800 mililiter. Oleh karena itu kami mendalami dan menelusuri sehingga kami mendapatkan informasi bahwa barang-barang atau minyak goreng merek minyak kita yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, produsennya atau tempat repackingnya terdapat di Bogor. Dan kami mendatangi TKP dan memang benar kami dapatkan di sana ada kegiatan repacking yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, jadi repacking itu mengutip dari yang harusnya 1 liter diambil 200 sampai 250 mililiter, begitu Pak modusnya? Ya, dari supplier minyak diterima oleh produsen atau pelaku, dan setelah itu dibungkus dengan merek minyak kita, gitu. Tapi tidak sesuai dengan berat yang seharusnya 1 liter dia produksi, dia hanya memproduksi 700 sampai 800 mililiter dan dipasarkan demikian. Barang bukti yang disita totalnya berapa, Bapak? Total barang bukti yang kami sita terdiri dari kurang lebih 417 dus, di mana di masing-masing dus terdiri dari 12 pouch, jadi kurang lebih terdapat 5.000 liter minyak. 5.000 liter minyak, berarti keuntungan yang didapatkan berapa itu per bulan dan sudah berapa lama modus yang dilakukan pelaku ini? Pelaku menyampaikan di dalam keterangannya bahwa yang bersangkutan sudah memulai kegiatan ini di Kabupaten Bogor dari bulan Januari, namun kami tidak berhenti di keterangan tersebut, kami terus mendalami dari kapan sebenarnya kegiatan tersebut berlangsung. Dan untuk keuntungan sendiri dari bulan Januari tersebut diakui oleh pelaku sudah mendapat keuntungan 500 sampai 600 juta. Dari 5.000 liter tadi ya yang sudah dipalsukan, bahkan lebih ya kalau 500 sampai 600 juta ya. Lebih. Ya. Nah, ini apa saja yang dilakukan? Apakah ada pengembangan penyidikan? Ada potensi tersangka lain juga kah? Serta pasal yang dikenakan apa, Pak? Ya, sampai saat ini kami terus mendalami, Mbak, terkait kegiatan yang dilakukan, kegiatan ilegal atau yang tidak sesuai aturan ini, apakah dia lakukan sendiri atau memang ada yang memerintahkan di belakangnya. Sampai saat ini kami sudah mendalami dan kami sedang memanggil beberapa orang saksi untuk kami ambil keterangannya, dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada tersangka yang lain, demikian. Sedangkan untuk pasal yang kami sangkakan sendiri terhadap yang bersangkutan, kami menerapkan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah, dan atau pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman 4 tahun penjara atau paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian. Nah, sampai sekarang memastikan kembali tersangkanya 1 yang ditetapkan? Ya, sampai saat ini masih satu orang. Tapi ada kemungkinan atau tidak bahwa sindikat ini tidak hanya di Bogor saja? Kalau jumlahnya 5.000 liter lebih, bahkan kalau diakumulasi sejak awal,
biasanya tidak sendiri kemungkinan, Pak. Iya, maka dari itu Mbak, sampai saat ini kami masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan, dan kami sudah mengirimkan panggilan terhadap beberapa orang saksi, dan kami sampaikan tadi tidak menutup kemungkinan kami bisa menetapkan tersangka yang lain. Kalau tersangka masih kemungkinan bertambah, tapi di sisi konsumen seperti apa? Apakah ada razia atau penarikan produk misalnya? Karena kan pasti kalau sudah disalurkan dari produsen ini sudah menyebar ke warung, ke pasar, ke berbagai tempat. Iya, sampai saat ini kami terus berkoordinasi, terutama Satgas Pangan Kabupaten Bogor. Kami Polres Bogor berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas perdagangan dan dinas yang lainnya, dan dengan kejaksaan juga, serta dengan TNI untuk setiap hari terus rutin dan meningkatkan lagi kegiatan pengecekan ke lapangan di pasar-pasar dan di pengecer kecil terkait penyebaran minyak kita yang tidak sesuai aturan ini. Dan diharapkan ke depannya juga minyak yang diedarkan yang tidak sesuai aturan bisa berhenti diedarkan. Oke. Ya. Dan pengawasan ini terus berlangsung selama proses penyidikan juga dilakukan oleh Polri ya Pak ya? Betul. Dan apakah sudah ada informasi di mana-mana saja yang utamanya disalurkan oleh produsen ini Pak? Apakah di pengecer atau di warung-warung kecil? Ya, untuk pelaku yang kami amankan sendiri dan yang terjadi di Kabupaten Bogor, dia atau yang bersangkutan sudah memasarkan minyak kita tersebut di seputaran Jabodetabek, bahkan sudah ada yang sampai pemasarannya sampai ke Lampung. Wah, berarti harus diusut tuntas karena sudah luas penyebarannya agar masyarakat tidak semakin dirugikan dengan tindakan pelaku ini, termasuk juga siapa-siapa lagi yang kemungkinan jadi tersangka dalam oplosan minyak kita ini. Terima kasih atas waktunya Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara. Terima kasih.